sok ben pondok dicekel Masudin. Piye Masudin sing terus ke pondok. Masudin itu Gus Bak. Ya, Masudin itu Gus Bak itu. Ya. Ini masih Masudin. Masudin Mas Baha itu, Masudin Mas Baha. Jadi itu terus beliau sempat ngendikan Mbah Nur Salim itu sok ben sing terus pondok itu tetap Masudin. Ya sering menyampaikan Mbah Nur Salim itu ngendikan sama Gus Bak itu bahasa beliau ya. Hak pokoke ya ora santri kudu mbok ulangi ngaji. Aja sampai waca Al-Qur'an itu nelongso gak paham kitab. Tugasmu hak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita jumpa kembali di Agils Channel pada hari ini. Dan syukur alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul-kumpul ya, jagongan seperti biasanya. Dan saat ini masih di bulan puasa ya. Selamat berpuasa untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan Anda semuanya tetap sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baik teman-teman, di season ini kembali kami akan menghadirkan bagaimana sosok Mbah Yai Nur Salim ya, abahnya beliau Gus Baha. Bagaimana sosoknya, terus kemarin juga sudah kita bicarakan bagaimana apa yang sudah diajarkan kepada santri atau murid-muridnya ketika itu, dan termasuk ini adalah saksi sejarah yang mana menimba ilmu banyak dari beliau, Mbah Yai Nur Salim. Halo, tos dulu Kang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap sama, masih bersama Kang Lisin, Ustadz Mukhlisin, juga Kang Abdul Rauf, Ustadz Abdul Rauf yang disebut dengan Kang Rauf ya. Gus Baha sendiri memanggilnya Rauf ya. Baik, langsung di hari ini mungkin ada beberapa poin ataupun pengalaman-pengalaman menarik tentang apa yang sudah disampaikan beliau Mbah Yai Nur Mbah Yai Nur Salim kepada santri-santrinya, termasuk Kang Lisin ketika itu. Monggo silakan Kang Lisin. Oke, Kang Rauf, mungkin bisa dilanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini dengan suasana fresh hari ini. Meskipun di nuansa COVID-19 ya, tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menjalankan puasa Ramadan dengan penuh semangat, hikmat, dan tetap selalu fresh menjaga kesehatan. Teman-teman di rumah tetap stay at home di rumah saja, atau lagi menikmati lockdown ya hari ini. Lockdown. Baik, seluruh pemirsa, kemarin sudah disampaikan tentang sirah tentang biografi Mbah Yai Nur Salim, tentang Haliyah. Mungkin ini akan disampaikan tentang detik-detik wafatnya Mbah Yai Nur Salim. Mulai beliau gerah atau bagaimana? Ya, jadi alhamdulillah lagi-lagi kita diberi anugerah sama Allah, kenikmatan bisa berkhidmah sama Mbah Nur Salim dan beserta dzurriyyah sampai detik-detik menjelang wafatnya beliau. Jadi bisa dikatakan beliau itu gerahnya mendadak. Jadi waktu itu pasca pilkada itu biasalah, tapi yang jelas kita tidak mau bahas itu. Yang jelas secara spesifik kita membahas bahwa sebelum kapundhut itu Mbah Nur Salim memang nggak gerahnya itu mendadak. Jadi singkat cerita itu, karena kebetulan kita ini santri-santri yang termasuk diberi fadl sama Allah bisa diutus direkno beliau setiap Jumat di makam beliau, di makamnya Mbah Munang setiap Jumat. Rata-rata hampir dipastikan 90% sama Didi Timbali diajak direkno beliau ke makamnya Mbah Munang. Jadi waktu itu malam Jumat itu seperti biasa itu Rajab, bulannya Rajab kan. Mbah Nur Salim itu wafat tanggal 9 Rajab. Kalau umumnya saya lupa ya, nanti dicocokkan lagi nggak apa-apa. Iya. Tanggal umum dihitung mundur kan bisa. Bisa nanti. Jadi 9 Rajab itu malam Ahad lagi ya, nggak salah. Itu tahun berapa itu? Iya, tahunnya berapa? Rajab berarti kan Mbah Nur Salim 2004. 2004. 2004.
Terus udah tahunnya Rejab tahun berapa itu ya lupa saya. Pokoknya yang saya ingat tuh malam ngat legi. Rejab Jumat itu seperti biasa kalau Mbah Nur Salim itu sudah dari lama kan beliau kan kalau Rejab itu mesti puasanya full Kang Roh, full. Jadi Rejab itu mesti beliau puasa Rejab itu full 30 hari, 1 bulan full, ya. Dan waktu itu puasa terus kemudian seperti biasa. Biasanya Mbah Nur Salim itu tidak ke Tuban tuh Kemis sore ba'dal asar. Itu enggak seperti biasa. Malam Jumat itu Kemis itu siang. Saya sudah ditimbali Mbak Kang di kangen siap-siap Mbah Yai tidak ke Tuban. Saya biasa jemput Mbah Ali di rumah. Kemarin di Mbah Ali itu zuhur ya. Itu sampai di situ sudah Mbah Nur sudah siap-siap tapi masih santai itu. Itu bilang ngendikan sama Mbah Putri, Bu, iki kok cepatno buka bontot lo. Bontot waktu itu dibungkuskan nasi itu 4 bungkus, supir, saya, Mbak Nur Salim, Mbah Ali. Itu masih ingat saya tuh lele sama kalau nggak salah iwak mangut itu. Apa itu sayur, tapi kan memang nggak nyangka kan. Karena kalau diingat-ingat tuh banyak seminggu sebelum Mbah Yai itu wafat ada hal-hal yang memang kayak ya lumrahnya orang alim meninggalkan kayak sudah ada pertanda khusus gitu ya, betul. Ya malam Jumat itu ke Kebunang seperti biasa, tapi itu waktu itu cong kogi mampir budal awal dolan nang nilik kanca, nilik santri sing lagi kira nang daerah Kerek. Oh, Kerek Tuban. Merawura, bukan Kerek, Merawura ya. Itu sakit Parkinson. Sakit Parkinson tuh sakit yang gerak sendiri gerak terus nggak pernah bisa berhenti, tangannya gini terus kakinya juga terus, jadi ketika dia jalan kalau nggak di stop nggak berhenti ya. Tengok itu lah waktu itu ya kita ndirikan biasa sudah berangkat sampai itu, bahkan Mbah Nur Salim sempat itu semacam apa ya ngasih doa atau semacam jampi ya. Kak anaknya itu ini kan masih musim ini kan jarang hujan, nanti tadoi banyudan nanti ditadoi di waca ayat kursi ping 114 kok dienggo dinemno dadi obat sapa ngerti untuk tambah kome pangeran ngoten. Yes. Waktu itu berlalu ya berkunjung, setelah itu berlanjut ke Bonang, menjelang buka itu sampai di Bonang kita. Perjalanan dari Merawra itu sampai kalau nggak salah pertigaan Mondokan itu, masuk Mondokan lah rumah sakit NU sekarang itu loh, masuk itu beliau berpapasan sama ambulan. Itu kenangan yang saya angan-angan sampai sekarang tuh. Apa cong ambulan? Nggih ya. Ambulan medeni ya. Ambulan medeni. Cara aku untuk ambulan paling ya wedi ya. Padahal itu ahadnya kan Mbah Nur numpak ambulan betul itu. Ahadnya kan sudah ngintikan gitu. Berarti kayak saya angan-angan setelah wafat itu loh. Mbah Nur waktu ke Bonang ngintikan ngono. Ambulan medeni cong ya. Kalau sekolah nggih mendel mawon biasa. Ada sampai di Bonang, tiba waktu puasa itu di warung langganannya itu di toko lontong pojokan ya. Terus di situ berbuka berempat, dan itu waktu saya kenangan terakhir saya beliau itu tunggalan saajang sama beliau joinan iya mbak aku cong bukan mbak aku ya paronan saya piring. Maka saya tuh merasa berdosa kalau sampai saya tuh tidak bisa berkhidmah sama dzurriyyah Mbah Nur Salim sampai ke cucu sampai buyutnya tuh saya ikrarkan diri saya satu, beliau itu murabbi ruhina betul. Kita betul-betul dididik secara roh, secara mental, didudono tentang urip, gak meng diajari ngaji tok. Jadi kita ndekno tuh kita banyak tahu tentang ilmu yang secara langsung. Hanya beliau. Tuh. Banyak pesan-pesan moral yang dapat kita. Sampai kemudian waktu itu buka seperti biasa nyantai kan, masuknya makam tuh setelah jam 12 lewat. Rata-rata jam 1 baru Mbah Kong tuh iya beliau kalau mau masuk makam tuh sholat di Sentono itu mushola Bonang itu sholat dulu hajat di situ wiridan, baru setelah jamnya baru masuk. Tuh kalau Mbah Kong ya masuk langsung juru kunci sudah tahu itu jamnya Mbah Nur Salim. Jauh vilai lah. Iya. Jadi wes masuk tuh langsung masuk cukup di dalamnya itu orang kok njobone langsung nang jerone. Karena sudah pada tahu kalau itu Mbah Nur Salim istiqomah lah di situ. Jadi juru kunci sudah tahu. Jadi kita masuk betul di dorihahnya itu, dorihahnya Mbah Bonang. Wiridan di situ. Sampai sekarang saya masih nyimpen wiridannya beliau tuh. Yang dibaca di makam apa saya sempat sampai hafal dan saya tulis. Karena saking seringnya setiap kali diajak ke Tuban itu ya. Iya, baca Asmaul Husna, baca Fatihah.
Itu sampai sekarang wiridnya saya masih punya, saya tulis, saya simpan. Dan setelah itu pulang seperti biasa, beliau sampai di pondok kan pagi, Jumat pagi subuh itu, sebelum subuh sudah sampai menjelang subuh. Itu ya langsung jamaah. Jadi beliau tuh kalau urusan istiqomah luar biasa. Pokoknya beliau mempraktekkan. Sampai pondok lagi jamaah. Jamaah baru biasanya Jumat itu setelah pagi Jumat itu kadang beliau baru sore jam 9-an atau jam berapa gitu. Tapi waktu itu dilalah waktu itu tuh Jumat itu jadwal saya masak kan loh. Itu cerita di dalam atau di pondok? Di pondok jadwal piket masak untuk di sarapan pagi anak-anak di pondok jadwal saya. Waktu itu saya lewat di jalan kaki mau belanja di toko itu. Lah waktu itu ibu dilalah nang Jawa Cong, rene sing sampe nanti Cong. Nggih Bu, iki bapakmu lara. Bapakmu lara terus. Di situ saya baru tahu ternyata mungkin sudah setengah jaman beliau merasakan sakit perut itu. Terus singkat cerita sampai sini saya nggak jadi belanja di situ terus nungguin beliau sampai waktu itu orang kampung Alasti siapa itu dipuruti begini sih. Akhirnya alhasil dibawa ke puskesmas Pandangan. Saya ikut di situ ya. Waktu itu hari Pramuka masih ingat saya. Waktu itu kan Gus Mahasin itu kan ketua Pramuka Rembang. Hari Pramuka ya. Akhirnya Jumat itu dibawa ke puskesmas. Di sana rada-rada membaik sudah membaik. Nah, waktu itu memang rencananya itu mau ada khatmul Quran di Surabaya mana itu di beton di Ampel? Enggak di Ampel, kalau enggak di mana? Bukan Keputih ya, di Surabaya di Rungkut. Kalau enggak di Kemayoran di mana tuh ya? Pokoknya beliau istiqomah di situ. Di situ sudah direncanakan, kok sing budal lagi Cong. Kang Fatah, Kang Solihin, Kang Amin, sapa mbek Jamaah, Kang Bedi semua disuruh berangkat. Di dalam waktu itu Bakas dari Tuban itu juga kan kalau berangkat beliau kan rombongan orang banyak itu. Satu majlis itu banyak sudah ditata yang berangkat siapa gitu terus termasuk saya ikut waktu mau ikut ke Surabaya tapi pas ke Pandangan tuh di rumah saya dulu sudah bisa pinarak tuh ngomong Cong kowe gak sabar dalam Surabaya kowe bantu aku nang kene dilelah beliau ngomong gitu ngendikan begitu ya sudah tapi untuk santri-santri yang lain tetap berangkat sampean sama beliau tidak boleh berangkat solo ya standby di puskesmas tuh sampai keadaannya kambuh lagi sampai singkat cerita dia dirujuk ke Rembang. Dari puskesmas Pandangan ke Rembang tuh saya sama beliau kalau nggak sama siapa tuh sama Mas Umam dia tuh tapi saya seambulan itu awal beliau sampai ke Rembang di Rembang belum waktu itu Gus Bak masih di Jogja belum rawuh Gus Bak belum tahu juga ya keadaan ayahanda belum jadi Gus Bak rawuh itu ketika Mbah Kong sudah di rumah sakit Rembang. Dirujuk di Rembang tuh malam setelah maghrib ingat saya dirujuk ke Rembang di Rembang tuh 1 hari 1 malam itu Sabtu pagi Gus Bak rawuh Sabtu pagi ya itu sama Neng dia sama Neng Bia masih kecil di situ terus keadaannya nggak ada perkembangan kelihatannya terus singkat cerita dirujuk di Semarang maunya ke Kudus awalnya itu malamnya saya itu baru Salam udah Cong aku kok loro Cong saya itu takut jam biron jam kalih ini aku jamnya ini wis mbak wis ngaji Cong yang diingat ketika kira tuh ya masih ingat ngaji terus mbak piye Cong ngaji ngoten terus akhirnya sudah dirujuk ke Semarang itu siang setelah zuhur lah mendekati asar itu dirujuk ke Semarang mestinya mau dibawa ke Martirahayu Kudus tapi nggak jadi itu yang seambulan saya sama Gus Bak sama Mbah itu ya di itu kita jagani gitu di ambulan terus sampai di Kudus tanya konti Cong aku Jonogono Semarang Cong gak kuat aku ngendikannya semangat terus di perjalanan itu sama Gus Bak ya fokus lah entah beliau lagi usul apa nggak tahu yang jelas saya tugasnya nemani Pak Ye waktu itu sama beliau di belakang sama saya dilelah sampai Kudus itu perjalanan dari Kudus ke Demak itu nabrak uang loh nenggor mahasiswa ambulannya itu ya itu tapi alhamdulillah bisa diselesaikan saya turun diselesaikan ini kan pas panik itu kan emergency akhirnya terus singkat cerita langsung kita lalui
sampai ke Semarang dibawa ke Rumah Sakit Sultan Agung. Wis siap mudik. Rumah Sakit Sultan Agung, karena penuh dirujuk ke Karyadi kan. Kemudian setelah itu sampai sekitar kurang lebih jam setengah 8 malam itu sampai sana diproses pencarian ruang yang VIP. Nah di situ kita lagi-lagi alhamdulillah punya kesempatan bi'aunillah wa taqdirihi. Mungkin beliau Gus Bak itu saking sayai sepaneng pikirannya, kemudian beliau sama saya di ruang tunggu itu bilang ke Sarjong, aku pejeti sirahku ngeluh. Sampai kon belonyo es batu, sampai es batu nuntek. Jadi menurut saya beliau mustokonnya tak panggung itu, tak pejeti. Sekitar seperempat sampai 20 menit lah, ingat saya. Setelah itu selesai, kemudian dipastikan dapat kamar di lantai 3 kalau nggak salah, pokoknya lantai atas. Itu sampai sana positif Bagong itu dirawat di kamar VIP lantai 3 kalau nggak salah ya. Itu ternyata juga tidak berujung membaik. Singkatnya cerita itu sudah dirawat di situ. Itu Bagong keadaannya makin terpuruk Mbah Nur Salim, tapi beliau masih sadar. Jadi ketika kita tunggu di situ dapat kamar tuh Mbah Nur Salim sempat juga di Quran, bahkan diting-ting Quran. Iku sing batira kucung, diting Quran diting iya. Iku cung sing batira kucung. Artinya itu entah itu ngendikan gitu, entah kita yang di situ suruh baca atau enggak tahu. Di situ masih sudah lengkap formasinya, semua putra di situ semua, menantu. Bahkan Kang Musti ada di situ, alhamdulillah. Kang Musti ada di situ sama saya. Jadi singkat cerita tuh ketika Bagong masih punya kesadaran itu masih ditingi mushaf itu. Terus kita lengkap formasinya, duriyah sudah ngumpul semua. Itu jelang detik-detik itu. Kalau nggak salah jam setengah 9 lebih seperempat. Tuh, terus kemudian posisi ketika itu ya sudah ada yang nunggu kelengkapan, saya diajak metu sama Gus Bak keluar, malah aku cung. Nah, di situ kemudian Gus Bak wudu, saya juga wudu, disuruh diajak sholat sama Gus Bak. Ya di tempat di luar ruang di luar metu keluar kita. Sholat di situ nggak lama, kemudian intinya ya kita cuma direk ke Gus Bak sholat ngamini doanya saya, terus kemudian beliau bilang sabar saya bapak juga pasti kersakno pangeran. Padahal itu belum ada kabar kalau Bagong meninggal. Jadi memang kita nggak sempat tahu nazaknya setelah karena kita di luar sama Gus Bak. Tapi Gus Bak ketika salam berdoa tuh beliau bilang gitu, sabar sungus bapak masalah di kesak pangeran. Ini nggak lama terus dipanggil sama Ningdah kalau nggak salah. Terus di situ Bagong sudah nggak ada sampai itu. Kemudian tapi secara naluri Gus Bak itu sudah perso tahu. Jadi malam Ahad kurang lebih jam 9 kurang seperempat tuh beliau Mbah Nur Salim intiqal ila hadratillah. Dan kita yakin semuanya pasti husnul khotimah karena kita dari mulai sehat sampai sakit sampai beliau memang betul-betul dipastikan wafat. Di proses pemulangan jenazah juga sama. Jadi proses pemulangan jenazah itu waktu itu tinggal saya sama Kang Masudi yang melihat jenazah beliau di ambulan di belakang. Itu dari Semarang sampai ke Naruan itu saya sama Masudi tok bertiga sama jenazahnya Mbah Yai. Sampai segitu. Alhamdulillah sampai di Naruan itu pagi dan kebetulan itu hari pramuka kan. Hujan lebat itu Naruan. Sampai sana tuh setelah jam setengah 6. Setelah itu saya sudah nggak bisa karena saya merasa kehilangan betul, saya juga down, langsung saya ke pondok. Padahal ketika itu untuk menghubungi keluarga di rumah juga masih belum bisa, mungkin karena belum ada HP kan ya. Kan kita itu telepon sama SMS. Jadi waktu itu saya langsung pagi sampai ngantar jenazah sampai dalam itu saya baru telepon Kang Anam ngabari sambil nangis karena kita merasa betul-betul kehilangan. Jadi setelah itu ya itu prosesi kita sudah nggak ngikuti selanjutnya terkait bukan mensolati ya, memandikan dan seterusnya tuh kita sudah nggak ikut, kita sudah nggak tatak terus. Jadi kita ikut nyolat itu sampai selesai ya, baru kemudian setelah itu babak baru dimulai. Jadi proses intikal, proses perpindahan itu istilahnya fase perpindahan namanya itu ya. Setelah itu kan fase baru era kepemimpinan pondok dari Bagong ke Gus Bak itu loh. Masa transisi. Di situlah kemudian kita juga memulai babak baru lagi khidmah sama Gus Bak di situ. Terus mungkin ketika itu sebelum beliau wafat ya, mungkin ada pesan dari Mbah Yai Nur Salim sendiri untuk kemajuan
Iya, ngaji sempat. di sana, terus tentang jenengan pribadi mungkin ada pesan-pesan khusus. Ya emang hari-hari kan karena Mbah Kong ketika masih Syadanul itu kan ya santri semuanya sih biasa dikepakai anak ya. Tapi kita nih sering ditimbali ke dalam, kadang suruh pijit nemenin dalu. Ya cerita sambil pijit ya gitu tuh. Ada cerita orang minta suwo, ada orang mau cerai sama istrinya nggak jadi, macam-macam lah. Banu Salim itu kan semuanya dilayani, memang milik umat betul. Jadi yang saya tahu ketika itu sering ngendikan sok bencong pondok dicekel Masudin, pipi Masudin sing terus ke pondok. Masudin itu Gus Bah. Ya Masudin itu Gus Bah itu. Rumah ini masih Masudin. Masudin Mas Bah itu, Masudin Mas Bah. Jadi itu terus beliau sempat ngendikan Banu Salim itu sok ben sing terus pondok itu tetap Masudin. Ya sering menyampaikan, sering Mbah Nur Salim tuh ngendikan sama Gus Bah tuh bahasa beliau ya. Hak pokoknya ora santri kudu mbok ulangi ngaji ya. Aja sampai waca Al-Qur'an tuh nelongso gak paham kitab. Tugasmu hak itu. Jadi seminggu sebelumnya itu memang atau 1 bulan 2 bulan sebelumnya sudah ada apa ya, sering Mbah Nur Salim tuh ngendikan pasrah sama Gus Bah itu loh. Pasrah bahwa suruh meneruskan pondok itu memang sudah ada sinyal. Terus seminggu sebelumnya itu juga sudah ada sinyal. Seminggu tuh sama saya dibalik mau kontrol potong, mengatakan potong rambut itu beliau cerita iki anu cung berasa mbok entek. Yes biasa entek, tapi engko cung ya engko do mampir nek seleb. Golek beras kanggo mbok terus nggih. Itu pesan beras sambil potong terus sorenya saya ambil terus. Malamnya ditimbali suruh pijat lagi ngomong anu cung alhamdulillah mbok mesti beras kena nggo sok malam nggo rame-rame. Dia ngendika. Iya, nggo acara sok malam Ahad. Ana rame-rame di pondok. Padahal rame-rame di pondok itu enggak ada apa-apa. Iya, arti ketika itu saya mikirnya rame-rame apa acara itu. Acara apa gitu. Rejepan masih jauh. Oh, itu Rejep. Iya. Masih sudah lewat itu Rejepan. Itu kan setelah acara Rejepan pengajian khataman itu kan jeda 1 minggu itu. Setelah Rejepan itu mau ada acara apa? Bilang ketika itu saya mikirkannya acara apa kok ngendikan rame-rame gitu. So Ahad cong alhamdulillah di jogone beras. So malam Ahad enak acara rame-rame cong. Ngendikan apa? Jadi pada rame-rame acara itu ya wafatnya beliau itu. Apalagi ini yang bersaksi Kang Amin itu cerita setempat di Bali cong usuk anak rame-rame kan ya kayak pojokan ben Padang bangunanku. Itu pertanda bahwa Bahi minta dimakamkan di situ karena hari itu sempat ada keluarga tuh mau dimakamkan di makam umum. Gitu ya. Akhirnya dari Kang Amin itu pernah cerita ya, akhirnya saya nggak langsung wasiat kan, berarti Mbah Kong minta di situ sampai sekarang kemudian dari Sarian itu ada Mbah Putra, ada Gus Roh, jadi pesanan pribadi sekitar pondok Haulal Ma'had itu sampai sekarang itu babak baru setelah dimulai lagi kita berkhidmah dan direkno Gus Bah dengan era baru, model baru, semua serba baru. Iya. Soalnya kita mengetahui dengan jelas ya sebagai saksi mungkin ya. Yeah. Dulu ketika saya masih pertama kali ke Narukan, itu kan posisi pondasi masjid itu kan sudah lama sekali boleh dibilang ngangkrak seperti itu ya. Pondasi utara itu ya. Sekarang menjadi aula masih, itu. Lama sekali bangunan itu tidak bisa berjalan. Iya. Macet belum bisa meneruskan lagi. Ya betul, era baru itu ya era baru bersama Gus Bah di situ setelah proses Mbah Kong sudah selesai pemakaman di situlah era baru dimulai baru semua menikmati suasana baru, era cara mendidik Gus Bah, cara pembelajaran beliau dengan santri dan ikut khidmah sama beliau, mikirkan macam-macam lah. Di situ era baru, serba baru. Jadi sehingga kaget ketika banyak santri itu boyong semua. Banyak yang boyong, santri itu banyak yang boyong ketika itu. Banyak yang boyong. Karena mungkin nggak ada kesiapan secara totalitas untuk bisa ngaji sama Gus Bah itu. Dan lagi-lagi alhamdulillah kita nih dari awal sudah siap betul sama beliau. Sudah siap dari beliau. Iya, soalnya santri-santri di antara mereka kan belum tahu siapa Gus ini sebenarnya. Itu kan belum tahu. Iya, nah, kita kan sudah tahu bocoran dari Banu Salim sering diceritani, sama Mbah Ibu diceritani, sama Gus-Gusnya yang lain cerita Gus Bah itu alim alamah di sarang, sudah tahu. Cuma jadi kita sudah awalnya sudah ingin selalu ya sudah pengen, bahkan saya sempat dulu pengen sowan sama matur sama Banu Salim, Pak Ye kalau tak derek teng Jogja Mas Kalih Masudin itu semuanya boleh, saya nggak boleh, nggak saya nongkrong cung.
dilungkas Mas Bak ya naruhan kok. Ngono kan. Ya hasil ya sudah. Kita sama Kang Amin sing sepuh itu ngawal beliau mulai awal ngerintis metode pendidikan baru, kurikulum baru, apa-apanya serba baru. Dan itu artinya apa? Berarti kita mengawal masa-masa transisi masa kota seorang kiai. Masa-masa sulit beliau kan, masa-masa sulit beliau Gus Bak anyaran dari Jogja, Gunung Sawu belum ada tempat, belum ada dalam macam-macam. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk berkhidmat sama beliau seperti itu. Jadi begitu kurang lebihnya untuk sementara untuk dari era cerita dari Mbah Nur Salim sampai ya sampai detik-detik wafat beliau. Ya. Ya, baik teman-teman, itu tadi ya boleh dibilang mengharukan perjalanan dari seorang tokoh ya seperti Mbah Nur Salim yang membuahkan putra terbaik, boleh dibilang seperti itu, manusia Quran. Beliau adalah Gus Bak. Dan ya buat suri tauladan buat kita semuanya. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan sepeninggal beliau ini juga selain Gus Bak sendiri saat ini ada santrinya juga yang mudah-mudahan ilmunya terus tali estafet keilmuan dari seorang beliau Mbah Yai Nur Salim. Dan teman-teman jangan lupa ya untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya biar nanti informasi-informasi baru tentang beliau Gus Bak dan perjalanan beliau yang sangat menarik untuk kita hadirkan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih dan kita semuanya mohon diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.